Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Denny Setiawan selaku Koordinator Volunteer Langkah Mengabdi yang pertama. Betul. Gitu, ini project pertama. Siapa sih Bang foundernya? Iya, foundernya. Ya kalau foundernya itu sebenarnya kita ada berenam ya Kak ya. Berenam? Iya. Termasuk Abang kah? Salah satunya. Oh siapa tuh pahlawan-pahlawan hebat berenam tuh bisa disebutkan? Iya. Jadi kita sebenarnya Langkah Mengabdi ini kan dibalik komunitas. Dibalik komunitas. Komunitas namanya Friendku. Nah, Friendku itu ada Hamzah, ada saya sendiri, terus ada sisanya itu ada perempuan, ada Eca, ada Kak Rizky, ada Kak Fadila, Ashifa, sama satu lagi Kak Alfikri. Oh gitu. iya. Berarti komunitasnya bergerak sama di bidang sosial? Ya, kita awalnya dulu Friendku ini sebenarnya Kak ya fokusnya di Quran. Awal sekalinya. Awalnya. Ya, akan tetapi perlu juga agenda yang gimana caranya setelah kita belajar itu bisa diimplementasikan. Salah satunya muncullah program Langkah Mengabdi. Qurannya gitu. ini belajar Al-Quran kah atau kayak gimana? Ya, kalau di awal sekali kita buat namanya kelas mengaji ya. Kelas mengaji. Nah, jadi banyak kalau di kampus itu ternyata banyak teman-teman yang dia pengen belajar. Tapi kadang malu harus gabung salah satu UKM. Nah, mungkin semesternya yang udah tinggi Ya. Dia malu karena pengurusnya masih semester di bawahnya dan lain sebagainya. Akhirnya kita buat komunitas ini, oke, siapapun mau ikut boleh. Kita awalnya nggak terlalu ekspektasi, yang mau aja dulu gitu. Ternyata ya alhamdulillah ada 200 pendaftar. Waduh. Yang itu ada yang udah kerja, ada yang baru lulus. Nah, ini terbukti ternyata banyak yang mau belajar tapi mau masuk itu malu. Gitu. Jadi kita buat kelas itu 200. Setelah itu ada kelas hafalan. Terus kita juga punya orang-orang yang mau ngedesain, orang-orang yang buat animasi-animasi, tapi kita saut pautkan dengan mungkin satu ayat di Quran gitu. Kita kumpulin orang-orang itu, kita buat wadahnya, nanti bisa kita share gitu. Berarti memang ini komunitas benar-benar apa ya, maksudnya luar biasa ya kalau aku lihatnya. Maksudnya ini adalah orang-orang yang masih muda ya, masih tergolong masih muda. Aku nggak tahu Bang Hamzah kayak gimana, tapi kalau aku lihat Bang Denny masih muda, bergeraknya sudah sejauh itu pemikirannya tuh. Amal jariahnya kalau kita ngajarin Quran kayak gitu kan Bang. Iya, bukan hanya sekedar duniawi aja nih kayak gitu. Bahkan sampai ada Langkah Mengabdi ini juga kan kayak gitu. Yang bergeraknya dari Al-Qur'an. Berawal dari problem mungkin yang dihadapi dari teman-teman kayak gitu kan. Akhirnya mencetus komunitas dan akhirnya mengabdikan di project pertama ini. Oke, kita masuk ke Langkah Mengabdinya. Langkah Mengabdi itu gimana ceritanya untuk pendaftaran? Boleh diceritain nggak gitu? Oke, jadi tadi Kak, apa yang gue sampaikan, butuh setelah belajar kita perlu implementasi ya. Nah, jadi Langkah Mengabdi itu satu program untuk mengimplementasikan apa yang udah kita pelajarin sebelumnya. Gitu. Kita buka pendaftaran sama ekspektasi kita itu yang mau dulu deh gitu. Nggak pernah tinggi-tinggi ya, tapi padahal datang luar biasa. Target kita 100 dulu itu udah lumayan banyak, karena kita mikirnya nanti tuh kalau banyak orang ngomongin ini pengabdian, nanti di lokasi seperti apa, tempat tinggal dan lain sebagainya, kita udah mikir ke sana juga. Nah, tapi setelah dibuka pendaftaran, nah ini luar ekspektasi banget ya, ada 400 pendaftar. Wow. Iya, alhamdulillah. Itu online ya? Online, 400 pendaftar dan itu dari berbagai macam provinsi. Gak hanya di Bengkulu aja. Dari Aceh, kalau yang paling jauh di Sumatera, terus sampai kalau di Jawa itu ada dari Bandung. Dari Bandung. Jogja, Solo, Bogor, Bekasi itu ada. Oh, jadi artinya pun orang-orang Bengkulu yang datang ke Enggano ya? Iya, bener banget gitu. Nah, jadi setelah pendaftaran 400, kita buka interview, karena kita kemarin juga nggak mungkin 400-nya ini kita bawa semua gitu kan. Jadi di sana tinggalnya di mana dan sebagainya. Oke, kita
putuskan kita bawa 47 volunteer terbaik nih untuk berangkat ke Enggano. Itu dari berbagai bidang. Berbagai bidang. Nah, kita ada 4 bidang, ada divisi pendidikan, media dan teknologi, ekonomi lingkungan, dan kesehatan. Dan dari berbagai provinsi tadi Kak, ada yang dari Medan, ada yang Jambi, ada yang dari Bangka. Berarti kalau 4 bidang itu sesuai dengan background masing-masing Kak, atau misalnya kalau misalnya anak olahraga gitu, boleh nih di bidang apanya gitu, ke bidang media mungkin. Kemarin kita tentuinnya waktu saat interview. Jadi ada yang memang dia emang benar-benar di situ backgroundnya kayak kesehatan. Kita pasti perlu dong teman-teman dari kesehatan, dokter dan lain sebagainya. Nah, itu alhamdulillah ada perawatnya. Gitu tapi ada juga yang dia kita pindahin karena emang kebanyakan volunteer ini masuknya di pendidikan. Iya, mengajar ya. Setelah kita kulik-kulik, ternyata dia juga bisa media. Dan dia bahkan punya peralatan media. Udah kita geser ke media dan bersedia. Tentunya itu perlu komunikasi kan. Mau nggak kita geser? Oh boleh Kak, nggak apa-apa. Tim seleksi kemarin siapa? Kita bertujuh itulah Kak. Bertujuh tuh. Jadi selaku founder, koordinator ya gitu ya. Jadi kita semua yang garap, jadi 3 hari itu full kita di depan laptop. Dari pagi sampai sore. Ya? Itu kalau jadi volunteer artinya full dibiayain? Kita ada beberapa tahapan. Ada yang lolos dengan didanai, yang artinya orang-orang yang dia memang berkompeten betul dan dia punya program yang selaras dengan kita dan dia bisa memimpin di bidangnya nanti. Gitu kita danain. Terus ada juga yang membayar, dan membayarnya ini setengah ya, maksudnya kayak partial funded. Partial funded ya, benar. Jadi kita, karena itu uang benar-benar kita gunakan untuk kebutuhan mereka, baik transportasi di sana, makan, uang program dan sebagainya. Ditambah dengan karena kita ada kolaborasi, jadi bisa dibilang biayanya kalau kata teman-teman volunteer itu kok cuma segini. Ada yang kan ada orang-orang yang mereka udah pernah bervolunteer. Ya itulah yang bisa kita sampein dan bisa supaya teman-teman tuh ya mau mengabdinya itu tidak kesulitan. Tapi by the way, ini kan project yang nggak kecil ya, gitu kan. Berarti secara bantuan ada orang-orang di belakang itu. Ada. Gitu ya. Ya kalau salah satunya dana ya Kak ya. Iya pasti. Dana gitu kan kita pasti butuh. Nah jadi kemarin kita coba presentasi di beberapa lembaga yang ada di Bengkulu, dan alhamdulillah ada satu lembaga yang dia support, yang karena selaras dengan program mereka. Lembaga apa boleh disebutkan? Robaniin Care. Jadi kami senang sekali lah bisa ketemu dengan kakak-kakak luar biasa itu. Akhirnya pun mereka bersama 3 orang tim ikut berangkat. Jadi nggak cuma sekedar ngasih bantuan ya, tapi mereka ikut berangkat bersama kita. Gitu. Karena mungkin melihat juga ya bagaimana project ini bakal dilakukan gitu. Oke. Baik, lagi secara administrasi sudah, wawancara udah. Apalagi tahapannya tuh Bang? Setelah wawancara kita pengumuman ya, kita pengumuman, baru kita buat bentuk divisi yang jelas. Jadi selama 1 pekan kita padatkan untuk mereka persiapan divisi. Di akhir kita bakal presentasi tiap program, tiap divisi kita presentasikan. Setelah itu kita fiksi, oke ini sepakat nih, ini boleh. Sepakat, besoknya kita briefing keberangkatan dan ngumpul di Bengkulu berangkat. Berarti 47 orang bagi 4 divisi ya? Iya, 4 divisi ya, sekitar 10 orang kan 10 orang. 10 orang kan satu divisinya. Oke. Berapa lama di sana? Di ini pulaunya Enggano ya? Iya, di Pulau Enggano. Kenapa memilih Enggano dulu deh? Pertama karena project yang pertama ya Kak ya. Jadi kita pengennya di Sumatera dulu. Yang tempat terjangkau dulu ya. Kita di Enggano dulu. Tapi sempat survei nggak tuh? Survei dulu. Nah ini agak ada cerita menarik juga. Waktu survei itu kita H+3 Lebaran. Jadi berarti kapal pertama Jadi kapal pertama berangkat di Lebaran itu kita putusin kita pulang ke Bengkulu semua ya, orang 4 waktu itu. Kita berangkat survei. Kita survei selama 3 hari di sana, dan yang paling pertama jadi ternotis adalah masyarakat di sana yang sangat mengayomi lah Kak, bisa dibilang. Dan dengan pendatang baru itu mereka sangat welcome banget. Itulah salah satu faktor terbesar kami
meletakkan pengabdian di sana. Di sana. Untuk urusan lain seperti bantuan, terus ada support dari Kapolsek, TNI AL dan lain sebagainya, Iya. itu tahapan berikutnya. Tapi ya. yang pertama masyarakatnya ini menerima kita atau enggak. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya Bang Dan gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.